يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج. صلى الله عليه وسلم على حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته وأهل بيته جميع الشهداء والصالحين خصوصا محمد الغزالي وما جمع لنا شمع ثم إلى محمد إن الله كريم تغشاهم بالرحمة والمغفرة بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودم النبأ به وبعلومه في الدارين آمين. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada seorang hamba yang lalai dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Lalu ujar Nabi, laula khawful qisasi la auja'tuka bihadas siwaki. Artinya, seandainya tiada takut qisas, maka aku akan pukul engkau dengan siwak ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan daripada bacaan kita setelah kita bersama-sama membaca Ratibul Attas, sebuah ratib yang ditulis oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kemudian kita sama-sama niatkan, yaitu niat talabul ilmi, yang pada malam ini kelanjutan daripada kajian kita, bacaan kita masih di cabang iman yang ke-59, yaitu judulnya adalah ketaatan seorang hamba kepada majikan. Maka di halaman 247 di mana hadis Nabi tadi mengatakan, ujar Nabi, andai kata aku tidak takut dikisas, pastilah akan aku pukul engkau dengan siwak ini. Jadi jaka bahasa kita nih, ini kan budak ini melakukan satu pekerjaan tapi teledor. Lalu ujar Nabi, nah handakku pukul kena ada kisasnya. Andai kata tidak ada hukum kisas, pasti dakwah kupukul, kata Rasulullah. Kenapa? Karena ada satu pekerjaan yang dilakukan oleh si hambanya ini, si budak ini, dianggap teledor oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu hikayat, ada seorang laki-laki duduk di hadapan Rasulullah dan berkata, ujar seorang laki-laki tersebut apa? Aku memiliki beberapa hamba sahaya. Hamba sahaya yang suka berdusta dan khianat dan menentang perintahku. Maka aku pukul dan aku caci mereka.
Maka bagaimana kedudukanku di antara mereka? Ini kan ada orang saudagar mempunyai beberapa orang budak, berkisah di hadapan Rasulullah. Ujar orang tadi, si majikannya nih, wahai Rasulullah, aku nih banyak banget bisi budak. Cuman di antara budakku tuh ada yang apa aja bahasa kita nih, pendusta, pengeripau, suka berdusta dan suka hianat. Bahkan yang parah lagi suka menentang kepada perintahku. Lalu ujar siapa si tuannya, kupukullah mereka itu, bahkan ku caci maki. Nah lalu dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana keadaanku, bagaimana nanti kedudukanku di antara mereka itu? Lalu Nabi menjawab, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamati tuhsabu ma khanuka wa asauka wa kazzabuka. Fa in kana iqabuka iyyahum biqadri zunubihim kana kafafan la laka wala alaika. Wa in kana iqabuka iyyahum fawqa zunubihim uqtussa lahum minkal fadlu." Artinya, apabila hari kiamat, ujar Rasulullah, tiba-tiba apabila hari kiamat tiba, maka akan dihisap pengkhianatannya kepada engkau dan maksiatnya dan dustanya. Ini kisahnya tadi kan, si tuan ini banyak berisi budak. Di antara budak itu ada yang pendusta, ada yang pengkhianat, bahkan ada yang paling bandel, menentang lawan perintah majikan nih. Jadi ujar majikan, karena kelakuan mereka seperti itu, kulabuhi, kupukul juga, bahkan ku caci maki. Nah lalu dia ini meminta kepada Rasulullah, bagaimana nanti di akhirat nang aku memukul budak tuh, nang aku mencaci budak tersebut tuh, karena mereka berkhianat, karena mereka berdusta, bagaimana nanti penyelesaiannya? Jadi ujar Rasulullah, akan dihisap pengkhianatannya kepada engkau dan maksiatnya dan dustanya. Jadi masalah inya berdusta, masalah inya berkhianat, masalahnya menentang lawan perintah engkau, itu dihisap. Maka jika hukuman engkau kepada mereka sesuai dengan dosa mereka, maka hal itu sebanding saja, impas, kafafan. Jadi misalnya si budak ini berdusta lalu dipukul. Nah, pukulan ini, sakitnya tersebut setara dengan dustanya itu, di akhirat kena impas karena dituntutan. Kalau pengkhianatannya juga lalu disumpahi. Nah, sumpahnya tersebut diperhitungkan sesuai kada dengan pengkhianatannya. Kalaunya sesuai, dianggap sebanding saja, sudah impas. Bahari itu pernah mendengar kisah, ngaran judulnya itu si Ahmad, anak yatim. Jujur luar biasa. Cuman di akhir cerita itu ada seorang nenek-nenek mempunyai kebun sirih. Jangankan orang tuh hendak meminta daun sirihnya, daun sirih jatuh aja tengah diambil, sumpah isidin.
Bahkan sumpahnya itu kada tanggung-tanggung, mudah nikah miskin 7 turunan. Padahal selembar daun sirih. Nah kan kira-kira sesuai kan ini nih. Lalu oleh Allah Ta'ala diberikan bala, ujiannya apa? Badan si nenek nih kurusnya luar biasa. Tapi yang aneh itu apa? Makan saling gancangan. Sekali makan itu 7 piring. Tapi kan jadi awak. Bahkan sehari makan 7 kali. Jadi 7 kali 9 40 berapa? 7 kali 7 49 piring sehari makan. Tapi badan kurus banget. Jadi si ini kan bingung. Berobat kemana, berobat karena ketemu juga. Ada nang seikung nih pula. Ini kita kisah yang pas lawan cerita nih masalah si nenek baju apa berkebun sirih ini aja. Jadi si Ahmad ini ini anak yatim dipelihara oleh orang sugih. Ketika abahnya nang angkatnya hendak meninggal, berpasan lah, nak, mun aku meninggal nak lah, tolong kam bila ada orang bayar hutang, kau bayar akan hutangku. Meninggal lah abahnya nih, meninggal. Begitu sudah meninggal, berjurut orang menagih hutang. Ya si Ahmad ini jujurnya, bayar akan terus sampai habis harta. Ringkas kata, masih ada terbuting apa pati besi itu di Bahari kan. Ini kisahnya ini di Baghdad sana. Lalu apa? Dibukanya. Begitu dibuka, ternyata itu nota orang berhutang, bukan abahnya yang berhutang. Nah, si Ahmad habis sama harta sudah dibunguli orang teh. Tapi ada sebutin kertas bertulisan, nak ikam jangan sedih. Karena ikam mun ikam hendak berharta banyak kena datangi temui Allah Ta'ala. Nah itu aja. Jadi berjalanlah mengembara, ketemulah lawan si nenek tadi. Si nenek ini berpasan, ikam mana kemana? Akunya mencari Allah Ta'ala. Nah ikam bila bertamu dengan Allah Ta'ala, tolong padahkan lawan aku. Apa penyakitku nih? Aku nih makan 7 kali sehari, sekali makan 7 piring, tapi badanku kurus banget. Tolong kinalah, padahal apa solusinya, apa obatnya. Ringkas kata si Ahmadnya mencarilah pengembaraan itu, akhirnya ketemu. Di dalam pembicaraan itu, begitu sudah ketemu, lalu dapat pemahaman tadi bahwa si nenek ini temakan sumpah. Daun sirih salambar, sumpahnya miskin 7 turunan. Kan sesuai. Nah, dipadahkan sidin lah, dipadahkan oleh si Ahmad ini. Nah, aku jadinya dapat petunjuk dari Allah Ta'ala, pian suruh bertobat ya. Banyak-banyak pian bertobat istighfar, dan pian banyak-banyak tobat dan istighfar. Jangan lagi suka menyumpah. Karena sumpah pian itu kada sesuai dengan apa nang orang ambil. Nah, mun kaitu jer si nenek kada apa-apa, aku bertobat, aku minta halal, minta ridha, aku ampuni ahli beritaan sudah. Dan seluruh kebun Ahmad teh ku beriakan ke ikam. Sugihnya. Nah, jadi kita umpama misalkan orang tuh melakukan kesalahan mencuri, nang dicurinya biaya sandal jepit, kita menempeleng sakitnya itu lah. Tempelingan tuh setara kada lawan sandal jepit itu. Itu baru masalah sakitnya, apalagi harga diri orang dipermalukan. Nah, jadi ujar Nabi, maka jika hukuman engkau kepada mereka sesuai dengan dosa mereka, maka hal itu sebanding saja, dianggap impas, dan engkau tiada mendapat pahala ataupun dosa. Ya, la laka wala alaika. Ini kaidah dalam bahasa Arab dengan la laka, artinya kamu tidak mendapat ganjaran kebaikan, wala alaika, dan juga tidak mendapatkan siksaan. Kenapa? Dianggap sama, sebanding. Inya berkhianat lawan ikam memukul umpamanya kan. Nah, dan jika hukuman engkau kepada mereka melebihi dosa-dosa mereka,
maka engkau akan dibalas sesuai dengan kelebihan hukuman engkau kepada mereka. Ujar si bawahan nih, ujar si budak, ya termasuk karyawan kita, umpamanya pembantu kita, bawahan kita. Di akhirat, sini bos, gantianku melasah kamu. Nah, tidak. Sesuai dengan kelebihan hukuman yang engkau kepada mereka. Maka laki-laki tersebut, laki-laki itu menjauh dan menjerit menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, apakah engkau tiada membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa nada'ul mawazinal qisti li yaumil qiyamati fala tazlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Artinya, dan kami letakkan akan timbangan yang tepat di hari kiamat, maka tiada seorang pun akan dirugikan sekalipun hanya setimbang biji sawi. Pasti akan mendapat pahalanya, dan cukup kami yang membuat perhitungan. Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dimenangkan, sesuai dengan kelakuan dan perbuatan kita. Maka laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, aku tiada mendapati kebaikan pada diriku dan bagi mereka melebihi bersih dari mereka. Engkau sebagai saksi bahwa sekarang mereka adalah orang-orang yang bebas. Jadi si majikan ini dalam perhitungannya, mun kayak ini ujarnya nih, si ada kebaikan sama sekali dah. Mungkin kerancakan memukul kiranya teh. Jadi sebagai solusi akhir apa? Ujarnya, wahai Rasulullah, nang beritaan tu biar aku bebasakannya dah. Tebusannya tadi. Jadi kada ambil tebusan lagi hendak bebas tuh, kada biar gratis dah. Dibebasakan. Ini cerita ini ada dibuat di dalam Ad-Da'watut Tammah. Ada sebuah kitab Da'watut Tammah, itu karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, jadi kita mun ada orang tersalah atau lah, mun hendak memukul, hendak menghukum tuh, ya berpikir-pikir kalau pinak ada seimbang lawan nang balasan kita itu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah artinya kesalahan yang dilakukan oleh siapa? Oleh bawahan, termasuk tadi hamba sahaya tadi. Lalu majikan melakukan pembalasan dengan memukul ataupun dengan mencaci maki. Ini nyata salah. Amun kada salah bang dipukul, maginya parah. Apa yang lagi rame di TV One kerangking besi bah? Itu. Jadi kita berhati-hati banget mun hendak memukul. Ini baru masalah sesama manusia. Belum lagi kepada binatang. Kada napa-napa kucing salah kada lewat panahamnya. Cuman 2 hari yang lalu iwak panggangnya hilang. Lalu kucing, padahal kucing lain kada mencurinya, lain nang semalam tuh lain. Cuman nasibnya sial deh. Begitu ngeng, bam, kayu bebengkih. Nah, menggelapar kucing, di kucing ya Allah. Nah, tertuduh dia mengambil iwak kada karena pangkung iya enggak. Nah itu. Kemudian cabang iman yang ke-60 ialah memelihara hak keluarga. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini ada undangan enggak? Ada undangan umum enggak? Ada deh. Walidul amin lah. Peringatan Isra Mi'raj
di Waladul Amin, ya, penceramahnya yang mulia Al Mukarram Kiai Haji Guru Mulkani. Cabang iman yang ke-60 ialah memelihara hak keluarga dan kewajiban keluarga seperti hak istri dan anaknya, maka hendaklah seorang suami itu menjaga hak dan kewajibannya terhadap keluarganya. Maka di antara kewajiban seorang suami kepada istrinya yaitu yang pertama memberi makan kepada istrinya setiap hari dan malamnya menurut keadatan yang berlaku di kampungnya. Misalnya 3 kali sehari istrinya makan, maka wajib suaminya memberi makan untuknya 3 kali sehari juga. Jadi mungkin kebiasaan kita makan, artinya ujarna apa namanya di dalam agama tuh, berilah makan apa yang kamu makan. Ya. Namun di kampung kita biasanya 3 kali sehari makan, enggak? Ya berarti 3 kali jatah apa namanya bini kita makan itu. Cuman bilanya bini marangut, nah itu dalam pikir lah merangut dia teh. Nah itu sehari itu udah dapat jatah makan tak? Kalau pas mengadu ke mana? Ke pengadilan, minta uang kasih sayang nang bini kada mau dicerai, kada tanggung-tanggung 150 juta biaya hidup jan. Jadi ujian laki ikam tiap hari merangut. Ya, cuman kita inilah seberataan rumah tangga kita tuh pasti mengalami hal tersebut, ya. Tetapi apabila kita mengalami hal tersebut ya sudah, belapang dada doang, artinya nang salah minta maaf. Bila sudah meminta maaf ya dimaafi. Besok tahwal lagi, balik lagi minta maaf. Cuman kadang-kadang tuh bisa nang berlarut-larut, berminggu-minggu, ya lah. Nah mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala lah. Di dalam nasihat daripada Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Uqudul Lujain, bahwasanya apabila terjadi perselisihan, pertengkaran antara suami istri dan sudah ketika diislah, ditemukan, didamaikan, maka setelah damai, setelah sudah bermaafan, anggaplah itu tidak pernah terjadi lagi. Nah, cuman sulit benajar. Gelas itu kalau sudah pecah walaupun dikembalikan tetap aja rangat. No, itu kan sudah dihilangkan ya. Rangat itu kayak apa kah? Cuman ya kalih itu lah. Nah, jadi memberi makan gitu 3 kali sehari sesuai jatah. Itu pun kada mutlak juga, artinya sesuai dengan tradisi dalam rumah tangga kita. Pokoknya makan 2 kali sehari, bini kita hak akun aja kan ada apa-apa juga. Bujur dari makan 2 kali sehari jadi, tapi ya bakso tang hari lah, mie ayam besar, yang biasa makannya pagi makan deh. Itu lebih daripada 3 piring nasi katanya lah. Yang kedua, nah pembicaraannya tuh menyiapkan lauk pauk untuk istrinya memasak, seperti minyak dapur. Apa minyak dapur tuh? Minyak goreng, minyak tanah juga lah. Keju. Ini kalau orang di Mekah sana, kurma, roti dan apa saja keperluan di rumah tangganya seperti garam, air, bejana, tempat perabotan, dapur dan lain-lain. Ini perabot rumah tangga itu kan gitu. Dan itu siapa nih tak? Memang kewajiban oleh laki. Tapi pun lakinya ujian laki duit kamu jadi namun ada pakai ayo. Yang penting sama-sama akur tuh bah. Tapi pun berhitung sama-sama tuh repot lagi. Nang laki mau ambil rokok berbayar, ujian ambil rokok kalau catat. Bah ini repot bener juga kan mungkin ini. Ada sama-sama aja lah, artinya sama-sama mengerti aja tuh bah. Yang ketiga, memberi pakaian kepada istrinya, maka wajib bagi suaminya membelikan istrinya pakaian yang menutup auratnya menurut ukuran badannya dalam 6 bulan 1 kali. Nang laki kan menukarakan online jalan terus deh.
sebulan 3 kali. Nah itu, tapi kan apa-apa juga, duitnya ada biar aja. Cuman batas minim berapa? 6 bulan sekali. Nah itu. Nang bini pintar. Baju nang tukaran laki nih. Ujian nang bini, baju nih ya Allah, ada masuk ukuran orang banyak. Pakainya hari-hari. Karena pakai tiap hari-hari kan sampai 3 bulan habis ludes, paksa ganti. Nah, tanya lagi gue. Nah. Ini artinya lah kita menanggapi, memahami apa yang ada di dalam agama, yang dibuat di dalam kitab ini. Kada juga nang artinya apa adanya 6 bulan sekali hanya nukarakan baju. Iya, kalau kada sobek pas sobek kan repot lah. Artinya sesuaikan aja tuh. Kemudian berarti dalam 1 tahun 2 kali. Demikian juga wajib membelikan perlengkapan lainnya seperti sandal, celana, kerudung dan pakaian musim panas dan musim dingin. Ini kalau orang di Timur Tengah sana. Kita ini disesuaikan aja lah. Artinya kada usah menunggu nang sampai 6 bulan tuh kada usah lah. Sadang-sadang tukarakan baju. Nah. Yang keempat, menyiapkan alat-alat kebersihan badannya seperti sisir, minyak kepala, sabun dan lainnya. Dan wajib juga atas suami menyiapkan air untuk mandi janabah, untuk mandi junub tuh. Nah ini binian ini membaca nih pas bininya pengoler jadi banyak. Banyak. Kena mandi nah banyak dulu. Tapi nah laki pintar juga kan, pakai keran nyaman aja kok. Nah itu, cuman biaya tadi tuh nah itu dibebankan kepada suami. Yang kelima, menyiapkan tempat tinggal yang layak walaupun bukan miliknya sendiri seperti rumah sewa. Yang keenam, menyiapkan seorang khadam atau pembantu di dalam rumah untuk membantu istrinya mengurusi pekerjaan rumahnya seperti memasak dan mencuci pakaian keluarganya. Nah ini seperti di Saudi Arabia itu kan begitu, bila hendak menikah harus menyiapkan gedung, artinya rumah, kemudian ada pembantu, ada mobil 1. Makanya di situ anak nikah tuh biayanya mahal. Ya. Tetapi selayaknya bagi seorang istri itu membantu pekerjaan suaminya seperti memasak dan mencuci walaupun itu bukan kewajibannya. Seandainya di rumahnya tiada ada khadam atau pembantu, lebih-lebih lagi di daerah kita Indonesia. Di daerah kita Indonesia ini sudah menjadi adat bahwa wanita itu tugasnya mengurusi pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci, dan tiada teradat seorang suami yang mengerjakan tugas di dapur. Di dapur itu bahkan bisa menjadi aib bagi sebagian orang. Ini di daerah-daerah tertentu walaupun itu sunnah, tapi terkadang itu menjadi hal yang sangat kada nyaman. Ya. Seperti cara makan kita nang berdiri lintuhot tuh. Kalau nang batis kiri di bawah nah kita duduki, kemudian lintuhot nih didiriakan. Itu kan cara makan Nabi tuh. Tapi pian makan di daerah Jawa Tengah, daerah Jogja, aib bang. Padahal kan orang kada badep. Kenapa? Karena kurang sopan. Itu mah orang. Walaupun itu pada sunnah. Nah jadi artinya disesuaikan aja lah. Nah kemudian yang ketujuh, dan termasuk kewajiban suami juga, yaitu mengajarkan istrinya akan ilmu agama. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Rabbana ta'arabna bi annana naqtarabna wa annana asrabna ala laza ashrabna wa tub 'alaina taubah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تشي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله بالبدء والتناهي بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.